Sidang ke-9 dugaan penodaan agama oleh Basuki Cahayapurnama kembali digelar di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta. Sejak sidang ke-8 hingga ke-9 hari ini jumlah massa baik dari kubu yang pro maupun kontra Ahok berkurang. Massa yang memadati ruas jalan RM Harsono sudah jauh lebih sepi dibandingkan saat sidang perdana. Walaupun begitu pihak kepolisian masih menutup ruas jalan RS Harsono dari dan menuju kawasan Kebun Binatang Ragunan. Untuk perkembangan terkini jalannya sidang, kami ajak Anda bergabung dengan produser lapangan Dea Intan Kartika dan koresponden Istiarto Sigit. Kita ke Dea terlebih dahulu. Selamat siang Dea. Hari ini sidang hadirkan 2 saksi fakta. Apakah mereka sudah hadir dan apa saja yang disampaikan? Selamat siang Punca, tadi saksi pertama yaitu saksi fakta atas nama Zainuddin sudah didengarkan keterangannya kurang lebih 1,5 jam. Tadi Zainuddin didengarkan keterangannya. Zainuddin ini merupakan salah satu warga yang hadir dalam acara Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 27 September 2016 lalu. Dan setelah mendengarkan keterangan Zainuddin, kali ini majelis hakim sedang mendengarkan keterangan dari saksi kedua yang memang merupakan saksi fakta yaitu atas nama Zahbudin. Zahbudin ini sama dengan Zainuddin, sama-sama merupakan nelayan di Pulau Panggang yang menghadiri acara Pemprov DKI Jakarta yang kala itu Basuki Cahayapurnama melakukan pidato sambutan dan di dalam pidatonya Basuki Cahayapurnama menyebut salah satu ayat di Al-Quran yaitu surat Al-Maidah ayat 51. Dan berdasarkan keterangan dari Zahbudin di muka persidangan, Zahbudin mengakui bahwa dirinya hadir dalam acara tersebut dan juga dirinya melihat secara langsung ada kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Namun Zahbudin mengakui bahwa ia tidak mendengar secara detail apa yang kemudian diungkapkan selama pidato Basuki Cahayapurnama. Zahbudin sendiri mengetahui persoalan ini setelah 10 hari pidato itu dilaksanakan yaitu pada tanggal 27 September 2016 maksud kami, dan 10 hari setelah tanggal 27 September tahun lalu Zahbudin baru melihat secara langsung pidato yang diperlihatkan oleh teman dari Zahbudin ini melalui media sosial Facebook. Dan hal-hal itulah yang kemudian ditanya oleh kuasa hukum terhadap 2 saksi. Kita melihat ada yang menarik yaitu adanya keterangan yang serupa antara Zainuddin dan juga Zahbudin di mana keduanya mengakui bahwa hadir dalam acara tersebut namun tidak secara detail kemudian mendengarkan isi pidato dan mengungkapkan bahwa tidak ada satupun warga maupun peserta dari acara tersebut yang merasa keberatan atau tersinggung dengan ucapan Basuki Cahayapurnama. Setelah 2 saksi fakta ini selesai didengarkan keterangannya, rencananya majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum juga kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama akan mendengarkan keterangan dari 2 saksi ahli. Saksi ahli yang pertama adalah saksi ahli agama yaitu Hamdan Rashid. Hamdan Rashid ini merupakan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan dihadirkan sebagai saksi ahli agama dan nantinya akan digali keterangan bagaimana kemudian pandangan dari Hamdan Rashid selaku saksi ahli agama soal pidato Basuki Cahayapurnama yang saat itu menyebut soal surat Al-Maidah ayat 51. Dan tadi sesaat sebelum masuk ke ruangan sidang, Hamdan Rashid melakukan konferensi pers di depan awak media dan mengungkapkan bahwa pendapatnya soal pidato Basuki Cahayapurnama itu adalah menyatakan bahwa Basuki Cahayapurnama telah menistakan Al-Quran dan menghina ulama. Hal itu didasarkan pada kata pakai yang diucapkan oleh Basuki Cahayapurnama yang menurut Hamdan Rashid merupakan salah satu upaya membuat surat Al-Maidah ini sebagai sebagai pembohongan, alat pembohongan bagi masyarakat atau untuk masyarakat. Dan inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi Hamdan Rashid menentukan sikap bahwa Basuki Cahayapurnama telah menistakan Al-Quran dan juga menghina ulama. Selain Hamdan Rashid, juga akan didengarkan keterangan atau pendapat dari saksi ahli lain, yaitu saksi ahli digital forensik dari Puslapor Mabes Polri, yaitu Muhammad Nuh. Nantinya Muhammad Nuh ini akan didengarkan pendapatnya soal keaslian video berupa suara dan juga gambar yang merupakan video dari pidato Basuki Cahayapurnama. Dan hal-hal itulah yang nantinya akan didengarkan keterangan dari keempat saksi, dari 2 saksi fakta maupun saksi ahli. Punca.
Ya baik, terima kasih Dea. Kita bergeser ke Istiarto Sigit yang berada di luar gedung Kementerian Pertanian. Selamat siang, itu seperti apa aktivitas massa pro dan kontra Ahok di sekitar Anda saat ini? Ya, selamat siang Punce. Saat ini saya berada di luar kawasan Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Seperti kita tahu memang setiap hari Selasa di mana sidang Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama digelar, maka ada dua massa atau dua kubu yang menghadiri di luar Kementerian Pertanian, yaitu massa pro dan juga Ahok. Anda bisa lihat tempat saya berdiri saat ini ketika sidang pertama kali baru dimulai memang dipenuhi dengan massa pro maupun massa kontra dari Basuki Cahayapurnama. Namun sekarang Anda bisa lihat memang jarak dari tempat saya berdiri hingga massa pro Ahok memang cukup jauh. Artinya memang ada penurunan jumlah massa baik pro maupun kontra terhadap Basuki Cahayapurnama setiap sidang hari Selasa digelar terkait dengan kasus dugaan penistaan agama. Namun menurunnya jumlah massa ini tidak menurunkan juga tindakan antisipatif dari Polda Metro Jaya maupun Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengamankan jalannya persidangan setiap hari Selasa. Hari ini saja terhitung ada 2.500 personil gabungan dari Polda Metro Jaya maupun Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengamankan di sekitar Kementerian Pertanian. Dan seperti biasa pula ada 4 ring yang memang digunakan oleh pihak kepolisian untuk mengamankan persidangan di setiap hari Selasa, dimulai dari di dalam gedung ruangan, lalu depan lobi, di dalam gedung kementerian dan di luar area Kementerian Pertanian. Khusus untuk di luar area Kementerian Pertanian, Punca, memang seperti biasa pula ada rekayasa lalu lintas yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk mengatur jalannya kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, baik roda 4 maupun roda 2. Nah, bagi para pengendara, khususnya pengendara pribadi yang ingin melintasi jalanan di samping Kementerian Pertanian menuju Kebun Binatang Ragunan, praktis tidak bisa digunakan. Begitu pula dengan jalur Transjakarta juga tidak bisa digunakan, artinya para pengendara harus memutar arah melewati Cilandak KKO untuk menuju daerah Kebun Raya Ragunan maupun Ciganjur. Dan saya juga masih bisa melihat tindakan antisipatif yang dilakukan kepolisian dengan tetap menyiagakan beberapa kendaraan taktis, Punca, mulai dari mobil water cannon, lalu barakuda, dan mobil-mobil taktis lain dari kepolisian tetap disiagakan karena memang seperti kita tahu orasi yang disampaikan oleh kedua kubu ini memang kadang-kadang memicu tindakan yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu Polres Metro Jakarta Selatan khususnya tetap menyiagakan satuan yang full tim demi terjaganya kondisi yang kondusif hingga sidang nanti sore selesai dilaksanakan. Punca, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Istiarto Sigit. Sebelumnya Dea Intan Kartika.